Sebuah kabar yang mengguncang jagat sepak bola tanah air baru-baru ini muncul dari pelatih baru lini depan timnas Indonesia, Yom Ki-hun. Mantan mesin gol Suwon Samsung Bluewings ini telah ditunjuk oleh Sinteyong untuk memperkuat lini serang Garuda yang dinilai masih kurang tajam. Yom Ki-hun dengan pengalaman dan insting tajamnya sebagai mantan penyerang kini tengah memantau beberapa striker yang berpotensi untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dari beberapa nama yang muncul, satu yang paling menyita perhatian adalah Ole Roemeny, striker keturunan Indonesia yang saat ini bermain di FC Utrecht. Nama Roemeny bahkan membuat panas persaingan di Asia, terutama bagi rival Indonesia di round 3 seperti Jepang, Australia, Arab, Cina, dan Bahrain. Yom Ki-hun yang dikenal sebagai salah satu penyerang paling produktif di Liga Korea Selatan baru saja resmi bergabung dengan jajaran pelatih timnas Indonesia dengan rekam jejak yang mengesankan 103 gol dan 131 assist dari 546 pertandingan. Yom bukanlah sosok sembarangan. Keputusan Yom Ki-hun menerima tawaran Sinteyong sebagai asisten pelatih striker Garuda dianggap strategis oleh banyak pengamat sepak bola. Langkah ini dinilai tepat untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya kepada media Korea Selatan, Yom mengaku sangat bersyukur dan bersemangat atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Syukurlah pelatih Sin memberi saya kesempatan besar. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik, kata Yom dikutip dari Chosun. Ya, ini menunjukkan bahwa Yom tidak hanya datang untuk mengajar, tetapi juga untuk belajar dan beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia. Ya, kedatangan Yom juga menandai era baru bagi timnas Indonesia, khususnya di lini depan. Sepeninggal Zinan Radonjic pada Oktober 2022, performa lini serang timnas Indonesia memang menurun drastis. Kehadiran Yom diharapkan bisa menjadi obat bagi permasalahan ini. Berikut beberapa striker yang berpotensi menjadi pilihan Yom. Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun, pemain yang baru saja menandatangani kontrak dengan FC Vidander, klub Liga 1 Belgia, adalah salah satu nama pertama yang masuk dalam daftar Yom Ki-hun. Ragnar bukanlah nama asing di kancah sepak bola Indonesia. Pemain yang memiliki kemampuan dribble luar biasa dan tembakan yang mematikan ini memang diharapkan bisa menjadi mesin gol bagi timnas Indonesia. Meski baru mencetak 1 gol dari 3 penampilannya bersama Garuda, pengalaman baru Ragnar di Liga Belgia diharapkan bisa menambah ketajaman dan kepercayaan dirinya di depan gawang lawan. Ragnar kini bermain di kasta tertinggi Liga Belgia, sebuah tantangan besar yang tentunya akan menguji dan mengasah kemampuannya lebih lanjut. Yom melihat potensi besar dalam diri Ragnar, terutama karena gaya bermain Ragnar yang fleksibel dan mampu beradaptasi di berbagai posisi serang. Ramadan Sananta. Kedua Ramadan Sananta, striker muda yang telah mencatatkan 5 gol dari 10 penampilannya untuk timnas Indonesia, menjadi pilihan berikutnya. Meski belum pernah menjadi starter dalam satupun pertandingan internasional, Sananta telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi ancaman nyata dari bangku cadangan. Kemampuan Sananta untuk mencetak gol dengan efisien dan efektif membuatnya menjadi salah satu pemain yang sangat dihargai oleh Yom. Sinteyong pernah menyoroti kelemahan fisik Sananta yang menurutnya perlu ditingkatkan agar ia bisa lebih maksimal dalam menghadapi bek-bek tangguh di level internasional. Namun dengan bimbingan Yom diharapkan Sananta bisa mengatasi kelemahan ini dan menjelma menjadi striker yang tidak hanya andal dalam mencetak gol, tetapi juga kuat dalam duel-duel fisik. Rafael Struijk.
Berikutnya, Rafael Struijk, penyerang ADO Den Haag yang telah mengoleksi 12 caps untuk timnas Indonesia senior, namun belum berhasil mencetak gol. Sebelumnya, Struijk telah mencetak 2 gol dari 8 caps di timnas U23 dan 1 gol dari 1 caps di timnas U20, tetapi ketajamannya belum terlihat di level senior. Rafael adalah pemain muda dengan potensi besar. Yom Ki-hun melihat ini sebagai tantangan menarik, di mana ia harus mengubah pemain yang penuh potensi ini menjadi striker yang berbahaya. Struijk memiliki semua atribut yang diperlukan untuk menjadi penyerang sukses, seperti kecepatan, teknik, dan visi bermain yang baik. Dimas Drajat, striker Persib Bandung yang sudah menjadi langganan timnas sejak era Sinteyong, juga masuk dalam daftar ini. Dimas adalah sosok striker yang telah menunjukkan konsistensinya di level domestik maupun internasional. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 ini, melalui website Persib dikabar, Dimas kembali dipanggil untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Tidak hanya karena pengalamannya, tetapi juga karena kemampuan Dimas untuk selalu berada di posisi yang tepat dan mencetak gol atau memberikan assist yang krusial. Dalam pekan pertama Liga 1 2024-2025, Dimas sudah menunjukkan kemampuannya dengan mencatatkan 1 assist yang membantu timnya meraih kemenangan besar atas PSBS Biak. Performa ini menunjukkan bahwa Dimas bukan hanya pemain yang diandalkan di level klub, tetapi juga sosok penting di timnas. Dengan Yom sebagai pelatih lini depan, diharapkan Dimas bisa meningkatkan kontribusinya lebih jauh dan menjadi striker utama Indonesia di masa mendatang. Ole Roumanie. Nama terakhir namun yang paling banyak dibicarakan, ia adalah Ole Roumanie. Striker FC Utrecht ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ole yang memiliki postur 185 cm dan insting gol yang tajam telah lama menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Kabar bahwa Ole Roumanie semakin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Kemudian diketahui saat ini Ole telah mengikuti balik akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ia mulai membuka pintu bagi kemungkinan membela Merah Putih. Yom Ki-hun melihat potensi besar dalam diri Roumanie yang bisa menjadi solusi atas masalah lini depan timnas Indonesia. Dengan kehadiran Roumanie diharapkan lini serang Garuda menjadi lebih tajam. Jadi itulah gambaran bagaimana kehadiran Yom Ki-hun membawa harapan baru bagi lini depan timnas Indonesia dengan potensi besar 5 striker yang dipilih seperti Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Ole Roumanie. Masa depan timnas terlihat semakin cerah. Keberhasilan Garuda di laga-laga mendatang akan sangat bergantung pada bagaimana Yom bisa mengasah ketajaman dan efektivitas mereka di depan gawang. Jika semua elemen ini bersatu, bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa bersaing di round 3 dan masuk gelaran Piala Dunia, ajang terbesar dari perhelatan sepak bola dunia. Maju terus Garuda!